Reconnecting. Add guest to be in your life. Ini ya? Ini ya? Live video. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba cek di Kok nggak mau? live is live. Udah belum? Itu udah? Udah. Udah kok. Yes. Agak kesini. Udah? Tadi bisa ya berarti? Iya. Kenapa jadi begini ya? Oke. Nah, gini ya? Iya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mommy, Daddy, teman-teman terapis. Loh, kok pause? Ini kayaknya kepencet ya. Ini kayaknya mesti reconnecting. Oke, jadi di sini kita nggak akan membahas yang versi kaku-kaku gimana gitu. Kita lebih ke ngobrol aja ya. Iya, ngobrol santai. Ngobrol santai. Jadi tujuannya juga di awal itu, kenapa akhirnya kita memutuskan untuk membuat IG Live ini? Karena beberapa hari terakhir itu, jadi either Facebooknya Bu Meta, Facebook saya, IG-nya Bu Meta, IG saya itu ada beberapa pertanyaan yang masuk dari momi-momi sekalian terkait perkembangan Kadra yang memang akhir-akhir ini terlihat sekali perkembangannya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang juga berulang, nggak sedikit pertanyaan yang berulang. Jadinya kita mutusin gimana ya, ini banyak banget dan nggak semua bisa kejawab kalau saya. Iya, nggak semua kejawab karena kan banyak dari orang tua yang menanyakan kadang hal yang sama dan nggak mungkin bisa aja sih sebenarnya, tapi kadang kondisi waktu juga gitu kan, jadi nggak bisa semuanya kejawab. Jadi mungkin di sini bisa dijawab satu persatu. Bismillah, mudah-mudahan. Iya, jadi betul satu persatu. Karena apa? Karena ternyata begitu pas ya udah deh sekalian aja kita bikin sesi Q&A. Dikirain teh cuma sedikit. Nggak taunya Miss Aci teh sampai begadang. Ini kumaha gitu kan. Bu, kayaknya kita nggak bisa cuman bikin ya udah satu kali aja gitu. Karena kita juga pengen bermanfaat. Maksudnya tepat sasaran ya, Bu Meta ya. Tepat sasaran. Jadi dari banyaknya pertanyaan yang masuk, kita melihat ada beberapa yang memiliki cakupan yang sama. Makanya akhirnya kita bikin tiga. Oh, suaranya nggak ada, Miss Aci. Oh, serius. Terus langsung panik gitu. Oh, pause. Oh, coba. Cek. Ada nggak suara Miss Aci? Ada nggak suara Miss Aci? Moms, mungkin diketik ada nggak suara Miss Aci kedengeran? Nggak ada suara Miss Aci ya? Ya udah deh. Oh, berarti pakai handsfree aja berarti ya? Kita gini aja deh. Oke. Nggak usah pakai apa-apa ya. Oke. Nggak usah pakai apa-apa. Gini udah kedengeran belum? Udah kedengeran belum suara Miss Aci? Takutnya nanti udah ngomong, oh di sini ada suara Miss Aci. Itu nggak ada. Oke, berarti di sininya berarti. Di sini. Di sini ya. Ya udah, kita nggak usah pakai. Oke, udah siap. Kan? Udah ada. Jadi nggak apa-apa, nggak ketemu juga. Oh, udah itu udah. Udah ada karena dia udah dilepas. Oh, oke, baik. Jadi nggak apa-apa, Bu Meta tadi ada mikrofon, nggak usah pakai mikrofon, nggak siap. apa-apa. Intinya tadi udah kita bendung pertanyaan-pertanyaannya ya, sampai udah ada beberapa. Kita melihat ada kemiripan pertanyaan, kita bikin 3 topik jadinya di sini. 3 topik, yang pertama yang mencakup program ABA itu sendiri dan beberapa pertanyaan terkait coaching. Ya. Kemudian yang kedua baru perjalanannya Kadra dari awal sampai sekarang itu sebenarnya apakah dia sembuh? Apakah dia sembuh? Sembuh dari apa, Bu Meta? Apakah Kadra sakit? Kita tunggu di sesi kedua. Kemudian yang ketiga baru, jadi tuh kebanyakan anak itu apakah sulit fokus atau kurang termotivasi? Jadi sebenarnya apa tuh? Jadi nanti dikupas sama Miss Aci juga. Jam 15.30 ya. Untuk saat ini kita fokus dulu ke program ABA. Kita sudah rangkum di sini, ini ada contekan kita. Udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama dulu kali ya Miss Aci ya. Nah, di sini metode yang digunakan untuk meningkatkan
keberfungsian anak dengan pendekatan modifikasi perilaku dan menekankan pada penggunaan verbal. Jadi ini informasi terkait ABA ya. Iya, penggunaan kemampuan verbal. Jadi kalau misalkan dari kemarin ada yang warawiri, tiba-tiba Miss Aci ini apa sih ABA Fibi gitu kan. Jadi ABA Fibi itu ya tadi yang disebutin Bu Meta. Kita ini terapi dengan menggunakan satu metode. Itu pendekatannya itu kita melakukan modifikasi perilaku terhadap anak untuk meningkatkan keberfungsian anaknya itu. Yang mana yang kita tingkatkan itu ya mulai kita sisir dari satu persatu kemampuannya dia, apa nih yang dia belum sesuai dengan milestone-nya. Iya, benar. Gitu. Baru mulai sayang. Jadi maaf nanti ada backsound ya ibu-ibu karena anak-anak dilepas semua. Belum selesai, baru mau mulai. Tenang ya. Iya. Ya maaf, it's okay. Iya. Oke. Kemampuan verbal. Ya. Kenapa verbal? Kok sampai salah baca, Miss Aci, mohon maaf. Kenapa verbal? Karena di sini kita melihat bahwa adanya atau munculnya problem behavior atau masalah perilaku atau perilaku yang tidak diinginkan. Ya. Sebagian besar itu muncul karena memang adanya keterbatasan anak untuk memverbalkan bahasanya, keinginannya, kemauannya. Yang biasanya kan anak-anak ini kan anak-anak tipikal itu kan biasanya pengen ini, pengen itu, dan dia biasanya bisa ngomong dengan bahasanya gitu. Tapi memang untuk anak-anak ini belum bisa ya Miss ya, belum bisa untuk mengungkapkan. Nah, bagaimana caranya ya? Berarti kita mencoba untuk menggali lagi kemampuan anak-anak itu, karena kalau nggak verbal gimana Miss? Tantrum. Nah, dia kebanyakan ya tantrum, nangis. Terus biasanya kalau kan berarti dia nggak bisa mengungkapkan ya, nggak bisa berbicara, jadi dia berbicaranya by perilakunya dia gitu. Karena kalau misalnya nih kayak dulu Kadra gitu kan, apa-apa nangis karena dia nggak bisa ngungkapin, Mami kadang mau ini loh, tapi akhirnya gimana? Akhirnya dia nangis gitu. Nah, gimana supaya nangis ini kita redam? Ya berarti kita bantu dia, kita jembatani dia bagaimana caranya anak-anak itu bisa menemukan bahasanya sesuai fungsinya dan dia bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari ya. Betul banget. Jadi kalau misalkan kita nggak usah kita bicara diagnosa dulu ya, kita bicara anak tipikal dulu aja. Anak-anak pada umumnya lahir anak bayi, dia belum bisa berkembang dengan baik, otomatis kan nggak bisa tiba-tiba bicara gitu bener. Kan mereka biasanya menggunakan cara menangis untuk berkomunikasi. Nah, ketika kemampuan bahasa tidak diasah dengan baik, jadinya kemampuan yang seperti menangis itulah yang terus berkembang ya. Benar. Jadi anak-anak berkomunikasi dengan perilaku. Padahal sebenarnya harusnya anak berkomunikasi dengan bahasa yang dimilikinya gitu. Betul sekali. Kemudian pokoknya nanti kalau misalkan mau tanya-tanya, masih banyak pertanyaan seputar ABA, Fibi, lebih lengkapnya lagi sih bisa berkunjung ke website Ibu Guru kita tercinta. Guru yang baik hati yang tidak bisa beliau mau diundang, cuman belum bisa untuk gabung mungkin dengan kita. Mungkin next insyaallah bisa bergabung. Nah, tapi kalau misalnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang kadang ya kita keterbatasan waktu juga ya. Nah, bisa langsung ke Facebooknya Bu Ruri, Ruri yang grupnya Ruri ABA Fibi untuk autisma. Websitenya juga ada rurisuryawinata.com. Itu kalau misalkan mau belajar benar-benar dari A sampai Z, mangga silakan dicoba Bu Meta hasilnya. Iya, itu dari web. Terus buku beliau juga ada, beliau sudah mengeluarkan buku juga. Terus jangan lupa video, karena kombinasi antara kombinasi antara web, video dan YouTube itu
kombinasi. Sinkron. Karena kalau misal web aja masih bingung nih gimana ya cara mengerjakannya. Oh, dari kita lihat dari videonya Bu Ruri gitu. Jadi harus kombinasi 3 itu. Oke. Lanjut, ada yang bertanya, apakah Aba Fibi hanya untuk anak ASD aja? Anak speech delay bisa atau enggak? Oke. Gangguan bahasa ekspresif yang lain bisa atau enggak? Kemudian apa lagi? Lanjut aja langsung ya. Iya. Untuk anak umur usia 6 tahun bisa atau tidak? 7 tahun bisa atau tidak? Ini dulu ya. Iya, itu dulu tuh. Yang satu tipe pertanyaan. Yang satu tipe pertanyaannya. Bisa nggak, Bu? Jadi untuk Aba Fibi untuk anak selain selain ASD berarti anak tipikal ya, bisa pakai banget. Jadi ini tuh tidak untuk anak ASD spektrum aja, tapi untuk anak tipikal, karena memang dia tuh meningkatkan behaviornya yang positif gitu. Bagaimana anak bisa ya anak tipikal juga terkadang ya, mungkin kita paham ya Miss ya, anak tipikal kadang ada yang behave-nya ada juga, tapi kan mungkin nggak sama dengan anak seperti kita gitu kan, tapi itu bisa dengan Aba Fibi. Iya, jadi kembali lagi seperti penjelasan sebelumnya, ketika anak lahir dia belum bisa memfungsikan bahasanya dengan baik, jadi berbicara dengan berkomunikasi dengan perilaku, dengan cara menangis itu contohnya. Jadi ragam anak-anak yang seperti apapun, terlepas dari diagnosanya, kalau misalkan ada kendala sebenarnya bisa aja menggunakan metode Aba Fibi ini. Tapi ingat lagi, perlu dipertimbangkan hal-hal lain juga ya. Kalau misalkan memang anak itu ada contohnya kayak Kadra kan memang ada problem dia di vestibular, taktil gitu. Nah, bukan terkadang ya, memang itu mempengaruhi juga gitu. Misalnya dulu dia untuk jalan nanjak yang kecil aja dia nggak bisa gitu loh. Nah, dan itu memang harus dilatih secara konsisten gitu. Jadi itu akan berpengaruh ke cara anak untuk berinteraksi di sosialnya nanti gitu. Betul. Jadi kalau misalkan memang ada gangguan contohnya yang spesifik seperti gangguan oral motor, gangguan memang pada ya masalah yang spesifik lagi yang butuh ahli lain, ahli dari profesi lain, itu ya juga nggak masalah gitu kan. Misalkan ada kombinasi Aba Fibi dengan speech therapist, speech pathologist, sama sekali nggak masalah. Kembali kita lihat lagi profil anak masing-masing. Ya, benar. Gitu. Jadi bisa atau enggak, kalau selain anak ASD bisa banget, karena keponakan saya dari lahir, teteh mohon maaf nih. Pokoknya bisa. Keponakan saya dari lahir ya memang ya saya ikut mendidiknya dengan menggunakan metode Aba Fibi ini gitu. Ya, benar. Nah, untuk anak speech delay, gangguan bahasa ekspresif apa bisa? Tadi udah dijawab bisa. Dan untuk anak 6 tahun dan 7 tahun bisa banget. Jadi memang selalu dibilang sedini mungkin untuk menstimulus menstimulus anak gitu. Tapi kalau memang kita baru ngehnya sekarang, baru ketika umur 6 tahun, baru ketika umur 7 tahun, it's okay gitu. Pelan-pelan insya Allah bisa gitu. Memang butuh waktu dan gak mudah, tapi insya Allah bisa. Karena kenapa? Lihat lagi ya Miss ya, ini kan balik lagi ke umur anak, diagnosa anak juga ya Miss ya. Diagnosanya apa dulu gitu, karena kan diagnosanya beragam-ragam. Contohnya kalau Kadra dulu PDD-NOS gitu, walaupun sekarang udah nggak ada ya istilah itu, sama aja sekarang ya ASD. Tapi balik lagi dulu Miss Aci nih orang yang masih saksi ya. Jadi pertama sekali saya ngomong sama Miss Aci, gimana Miss? Jelasin Miss. Saya butuh waktu untuk bisa benar-benar merangkai kejadian dari kasusnya Kadra ya Bu Meta. Nggak bisa dari satu pertemuan kita bisa, oh Bu Meta ini tuh sebenarnya gini, nggak bisa. Jadi
beberapa pertemuan Iya. awal. Jadi Saya pokoknya gini, saya inget banget waktu pas pertama kali saya datang ke sini, saya sesi sama Kadra. Itu selesai sesi, Bu Meta turun, gimana tadi sesinya Kadra? Nah, masih ada adegannya di sini. Momi lihat dari CCTV tadi Kadra nggak nurut ya sama Miss ya, gitu. Iya. Dan sebagainya. Nah, di situ saya mulai ngelihat ini anak potensinya itu sebenarnya gede. ya. Gitu, potensinya gede. Terus tapi ada sesuatu nih yang masih ngeganjel. Nah, itu yang perlu dikorek pelan-pelan sampai pada akhirnya hampir setiap selesai sesi kita ngobrol lama ya. Iya. Kita ngobrol lama. Kita seperti sesi konsultasi aja ya. Jadi sebenarnya tuh gimana kondisi Kadra gitu. Pada usia berapa, diagnosanya dan sebagainya itu. Jadi memang harus ditentukan dengan diagnosa. Yes. Gitu. Jadi dan untuk menegakkan satu diagnosa itu nggak segampang 1 jam, Seharusnya. 2 jam seharusnya. Nah, tapi balik lagi kita harus bisa terus mendalami anak gitu. Maksudnya mendalami anak kemampuan apa saja yang kira-kira anak belum bisa. Terus apa behavior apa yang terjadi di anak. Jadi memang itu tuh komplit gitu loh. Itu semua komplit dan untuk mendiagnosa itu juga nggak gampang gitu. Jadi memang apapun itu kiblatnya ke diagnosa gitu. Untuk perkembangan anak pun tidak bisa disamakan. Oh, misalnya Kadra perkembangannya seperti ini. Apakah dengan anak yang lain sama? Belum tentu. Karena setiap anak notaben anak itu kembar sekalipun itu berbeda gitu ya Miss ya. Jadi ketika saya tahu diagnosanya Kadra Pedidinos, yang saya penasaran sekali adalah cara diagnosanya. Iya benar. Jadi diagnosanya. Jadi kebetulan kan memang saya ada pendidikan juga sebelumnya. Saya sempat S2, ya jujur aja memang belum selesai sampai sekarang. Selesaiin nggak ya? Ya ampun. Ya intinya saya sempat belajar tuh cara mendiagnosa seperti apa, dan ketika saya tahu mendiagnosanya pada saat itu nggak lebih dari 1,5 jam lah. 1,5 jam, 1 jam. Tegaklah itu diagnosa. Sementara saya melihat anak seperti Kadra, kok rasanya bukan gitu. Sampai pada akhirnya saya sempat sampaikan ke Bu Meta, Bu tolong kita jangan pernah keluarkan kata Pedidinos lagi di depan Kadra. Ya. Karena sampai saat ini saya percaya bahwa kemampuan Kadra untuk menangkap itu cukup baik. Jadi saya nggak pengen sampai kita nggak tahu nih sekarang, tapi ternyata nanti ketika dia dewasa dia bisa merekam semua yang ada pada saat bersama kita. Tapi ini catatan, ini nggak denial ya. Ini bukan denial. Ini bukan denial, tapi itulah yang dilihat dari awal Kadra sampai dengan sekarang gitu. Jadi walaupun sebenarnya saya tetap semekeh ya untuk pokoknya saya mau tetap stimulus, saya mau tetap terapi gitu. Tapi memang perjalannya waktu, bergulirnya waktu, ternyata banyak hal yang oh ternyata gini ya, oh ternyata memang ya apa yang dibilang Miss Aci gitu. Jadi ya nggak usah kiblat makanya saya selalu bilang, Miss Aci selalu bilang, kita nggak usah berkiblat ke diagnosa. Yang penting bagaimana kita fokus untuk tetap objeknya anak loh gitu. Jadi tetap kita fokus bagaimana meningkatkan kemampuan anak, bagaimana kita untuk empati ke anak gitu, bagaimana kita memotivasi anak. Jadi insya Allah itu perlahan-lahan akan memperlihatkan kemampuannya. Iya, jadi memang saya akui tidak mudah meluluhkan hati Ibu Meta untuk meyakinkan beliau supaya Bu, gini loh, ada yang namanya milestone. Ya, benar. Gitu, ada yang namanya milestone. Saya sampai sering, Bu, ini ya, coba dibaca gitu. Jadi saya berusaha untuk apa ya, kita kan tujuannya baik untuk perkembangan anak masing-masing anak. Saya selalu seperti itu, coba menekankan bahwa ini tujuannya untuk perkembangan anak. Kemudian kita harus memiliki satu persamaan pemahaman gitu kan. Benar.
gitu. Jadi di situ saya mau menekankan kepada Bu Meta, sampai sekarang oke lah ada diagnosa PDD-NOS, tapi saya tidak mau terlalu larut dari diagnosa itu. Cepat bangkit intinya. Cepat bangkit, dan saya lebih mengedepankan bagaimana cara bisa kita merapatkan kemampuan kadra terhadap milestone-nya. Iya. Gitu kan. Jadi memang patokannya seperti itu. Kalau misalkan ditanya anak umur 6 tahun bisa diterapkan metode ABA-VIBI ini atau tidak, Ya bisa. kita cek lagi dari ada yang namanya chronological age, ada yang namanya mental age. Jadi ketika anak usia 6 tahun atau 7 tahun atau berapapun itu, kita coba kupas lagi masing-masing kemampuannya dia itu setara pada usia berapa. Nah, di situ yang kemarin sempat saya cukup sekali 2 kali beberapa kali beberapa kali benar untuk gini loh Bu, ini kadra di sini, potensinya di sini, kemudian anak-anak seusianya dia tuh di sini, gitu. Jadi kita perannya itu sebagai penolong, scaffolding gitu, untuk dia bisa mencapai masing-masing lapisannya perlahan-lahan. Jadi nggak bisa langsung ke atas ya Bu pastinya. Jadi dari bawah dulu, dilihat dulu. Makanya kenapa saya bilang mungkin di sini yang memulai terapi ABA ya. Makanya ini bersambung kayaknya yang bisa ke bawah ya. Makanya itu penting banget di sini assessment. Penting banget di sini kita mulai dari level bawah gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung ke level 3, enggak gitu. Tapi memang dari awal pelan-pelan diisi tuh kotak-kotak cantiknya gitu kan. Dan itu memang nggak butuh waktu nggak sebentar gitu, memang lama gitu. Dan itu tergantung daya tangkap anaknya juga gitu. Jadi banyak aspek ya Miss ya, banyak aspek yang mendukung anak-anak itu kebutuhan sensorinya gitu. Jadi memang harus kita ini intinya detail gitu. Kalau detail itu bener-bener maksudnya itu di bagian taktil vestibular ya yang 5 sense itu ada itu vestibularnya, taktilnya, proprioseptifnya, itu perlu dilihat lagi. Benar-benar dilihat bagaimana sih kondisi masing-masing anaknya itu gitu. Jadi kembali lagi ya, dilihat bahwa seberapapun usianya, kita lihat usia mentalnya dulu nih. Kalau misalkan kita mau mencocokkan dengan milestone anak gitu sih. Nah, kemudian ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya, bagaimana memulai terapi ABA. Asesmen awal tadi udah dibahas sedikit. Asesmen awal itu gunanya untuk melihat kemampuan anak nih. Usianya segini, tapi setara sama usia berapa sih kemampuannya, bukan umurnya. Jadi misalnya nih kadra umurnya waktu itu 3 tahun 3 bulan. Nah, ternyata kemampuannya itu nggak lebih dari anak umur 1 tahun gitu misalkan. Nah, itu yang kita kejar gitu. Nah, itu yang kita kejar. Gimana caranya kita bisa mengejar anak ya, mengejar tapi pelan-pelan ya, nggak yang langsung dihajar semua gitu, pelan-pelan gitu, by proses. Nah, tapi continue, konsisten ya gitu. Nah, itu assessment itu nanti kita dari ABA-VIBI ini sendiri punya berbagai macam alat ukur. Nah, tinggal nanti dilihat mau pakai alat ukur yang mana. Masing-masing alat ukur itu ada keunggulannya. Jadi ya itu preference aja sih mau pakai yang mana. Tapi kalau jujur, kalau saya yang udah make ya Miss ya, kalau untuk pemula, kalau menurut saya lebih baik itu ABA-VIBI dulu. Kenapa? VIBI Map. Iya maaf, VIBI Map gitu kan. Jadi kenapa? Karena di situ tuh lebih simpel pemahamannya kepada orang tua, khususnya saya yang waktu itu benar-benar belum paham nih istilah-istilah apa sih di ABA gitu. Jadi kalau menurut saya VIBI Map itu lebih mudah menurut saya kesini-sininya ya, karena walaupun di awal tetap bingung, tetap pusing gitu, tapi setelah paham, setelah mengerti ya pelan-pelan bisa gitu. Jadi cerita sedikit, itu ada yang namanya alat ukurnya, alat asesmennya, ada yang namanya ABLE, VIBI Map, PIC gitu. Jadi masing-masing ada ada yang mereka semua mengarahnya ke milestone, tapi ada yang lebih ditekankan. Contohnya
VB-MAP itu menekankan lihat dulu nih kemampuan dasarnya anak dari usia 0 sampai 4 tahun. Yeah. Nah, nanti ketika 0 sampai 4 tahun sudah oke, mungkin bisa transisi ke PEAK Yeah. sendiri dari usia 0 sampai 17-18 tahun. 18 tahun. Jadi milestone anak semua kita runutin. Nah, Kadra itu 8 bulan ya prosesnya ya. 8 bulan terapi langsung move ke PEAK ya. Nah, itu sebenarnya berbagai macam kenapa ya kok bisa 8 bulan bisa langsung ke PEAK gitu kan. Nah, waktu itu memang dengan VB-MAP ini Kadra itu waktu itu udah ini ya Miss, udah full ya. Nah, saya balik lagi, saya nggak mau diem orangnya. Saya nggak mau diem, saya pengen tetap melihat kemampuan dia gimana sih, udah sampai mana sih sebenarnya gitu. Jadi memang sayanya kekeh gitu. Jadi bilang sama Bu Ruri waktu itu, Bu, saya tetap maulah ngambil PEAK gitu, karena saya lihat PEAK ini lebih ke generalisasi. Jadi anak saya waktu itu bukan tipikal yang bisa mengeneralisasi dengan sendirinya gitu, karena memang tidak fleksibel gitu. Jadi PEAK inilah membantu Kadra untuk lebih generalisasi dengan bahasanya, dengan perilakunya gitu. Tapi memang balik lagi pelan-pelan gitu. Nah, terus jadi, untuk program ya, kita cek lagi kembali dengan menggunakan assessment dengan alat ukur yang nanti ya tergantung siapa BCBA-nya ya yang menggunakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat program ABA? Dan beberapa ibu-ibu tuh banyak yang mengira bahwa kita atau Bu Meta bahkan menyusun program ABA sendiri. Enggak, jangan. Tidak. jangan. Jadi setiap kali program yang digunakan itu idealnya sepatutnya etikanya ya itu memang harus berdasarkan ACC dari BCBA, Board Certified Behavior Analyst gitu. Nah, kita di sini dipandu oleh BCBA-nya Bu Ruri Suryawinata gitu. Jadi ini tuh udah ilmu yang turun temurun lah, saya pun masih belajar sampai sekarang sama Miss Aci sama Bu Ruri. Bagaimana ya Mom, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya Mom cara mengajarkan anak agar dia paham perintah satu tahap satu benda dengan benda yang lain? Itu kembali lagi, kita lihat lagi masing-masing kemampuannya itu mana yang sudah, mana yang belum. Gak bisa kita oh ini kayaknya dia belum, ya udah ajarin aja. Oh kayaknya dia belum, oh ya ajarin aja. Ada nggak prerequisite skill? Ada namanya prerequisite skill, itu kemampuan yang harus dia kuasai terlebih dahulu sebelum dia mempelajari kemampuan yang kita ajari gitu. Contohnya kemampuan membaca kita nggak bisa serta-merta mengajarkan anak itu langsung baca nih huruf baca gitu, nggak bisa. Pertama-tama kita harus runut lagi, karena runut lagi ujian runut lagi. Jadi sebenarnya level untuk membaca itu istilahnya kalau saya bisa bilang itu udah di akhir-akhir anak udah banyak verbalnya, banyak interaksinya, itu biasanya mengikuti gitu. Jadi yang pertama-tama banget yang harus dijejekin dulu itu ya yang si level 1, man-nya bagaimana, tag-nya bagaimana, listener responding-nya bagaimana gitu. Jadi memang dulu ini cerita sedikit mungkin nyambung ya Miss ke sini, bagaimana jadwal Kadra belajar setiap harinya. Nah, waktu itu memang kebetulan saya belum ini ya sama Bu Ruri, sama Bu Ruri waktu itu masih antri dengan beliau, karena beliau lumayan ya, kita sama-sama tahu ya panjang banget antrian. Jadi memang waktu itu saya ambil dari webnya Bu Ruri. Jadi ambil web Bu Ruri itu saya print semua, terus kebetulan saya itu kan bahasa Inggris ya. Nah, itu ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, itu dijabarkan satu-satu gitu. Saya menjabarkan itu satu-satu, level 1 mana, level 2 mana, level 3 mana, tapi tetap pedomannya itu ke bukunya Bu Ruri. Buku Bu Ruri dan video-video beliau yang di YouTube.
Nah, karena kan dari YouTube itu beliau menjelaskan ya via online bagaimana cara bagaimana cara tag, bagaimana listener responding gitu. Itu banyak di sana. Nah, itu setiap harinya pertama saya mendapatkan VB Map ini, yang pertama saya kedepankan itu adalah level 1 kadra yang banyak kosongnya, dan saya memulai itu benar-benar dari awal, dari bawah banget level 1. Itu untuk tag ya Miss ya, yang pertama banget saya bikin satu, jadi tag itu misalnya target saya bikin 3 misalnya targetnya itu ada di misalnya buku, terus pensil, penggaris misal 3 gitu kan. Nah itu saya bikin tuh, saya catat malam, oh target saya ini, saya sediakan langsung medianya malam, misalnya medianya flashcard. Oke, saya siapkan flashcard medianya malam. Paginya saya combine antara tag, dan bermain, karena yang namanya anak nggak mungkin lama terus-terusan di ruangan, dan dia ini ya bosen gitu. Walaupun sebenarnya jujur saya dulu kaku pakai banget. Jadi anak harus di meja, anak harus di kursi, dan nggak boleh keluar. Itu bener-bener orang tua yang nggak bisa bermain dengan anak lah ya. Tapi kesini-sininya setelah bertemu sama Miss Hachi, pelan-pelan itu ditempa sama Miss Hachi, ditempa sama Bu Ruli, pelan-pelan bisa. Makanya kalau ada orang tua bilang, oh saya nggak bisa nih bermain sama orang tua, sama anak, saya nggak bisa heboh sama anak. Bisa Bu, pelan-pelan, insya Allah bisa gitu. Karena saya kaku pakai banget, nggak bisa bermain ya Miss ya, bener-bener parah banget itu. Nah setelah itu saya kasih target tag misalnya mainnya main sepatu, tapi dia udah tahu dulu nih kalau itu adalah sepatu gitu. Nah terus setelah itu saya runutkan, terus medianya saya siapkan malam. Pagi saya terapi lah itu kadra. Nah terapi kadra change-nya itu misalnya tag, terus misalnya nanti setelah dia selesai tag, saya catat lagi nih apa ya kira-kira tag yang dia belum, menurut saya dia belum oke. Terus saya catat lagi, nanti saya update lagi di notebook. Nah terus saya nanti bikin lagi besok malamnya apa nih target selanjutnya. Makanya target-target itu saya dapatkan itu dari si asesmen VB Map ini gitu, level 1, 2, dan 3. Tapi kalau untuk di awal jangan pikirin level 1, 2 dulu dan 3, tapi fokus dulu ke 1 gitu. Jadi takutnya nanti kalau udah ngambil langsung level 2, level 3 pecah nih konsentrasi gitu. Jadi mending di level 1 aja dulu. Jadi tadi terkait lagi bagaimana cara kemampuan membaca, contohnya mengajarkan kemampuan membaca atau mengajarkan anak paham satu perintah dengan perintah yang lain. Gini, kalau contohnya membaca itu nggak bisa yang kita langsung sodorin dia bisa baca, enggak. Jadi membaca itu termasuk kemampuan pre-akademis. Ya, sebelum dia bisa belajar gimana di sekolah, memang dia akan dilatih membaca dan dikategorikan sebagai kemampuan pre-akademis. Nah, di bawah itu ada kemampuan-kemampuan lain. Kemampuan pre-akademis itu sendiri di VB Map itu ada di level 3. Jadi sebelum mengajarkan level 3-nya, kita harus korek lagi level 2, level 1-nya sudah dikuasai atau belum. Contohnya membaca itu kan bisa mengenal huruf-huruf yang dirangkai menjadi kata ataupun kalimat gitu. Sebelum mengenal huruf sendiri kan jatuhnya simbol ya. Sebelum mengenal huruf, dia bisa dulu paham atau tidak benda-benda yang ada di sekitar. Namanya apa? Dia bisa paham bentuknya atau tidak, karakteristiknya, fungsinya apa gitu. Sebelum dia bisa memahami si simbol-simbol itu yang nantinya akan dirangkai, huruf-huruf itu yang akan dirangkai. Jadi ada step by stepnya. Kembali lagi. Jadi kalau nanya gimana cara ngajar kadra membaca, iya, kadra melewati proses itu dari level 1, 2, 3 itu. Kemudian bagaimana cara bagaimana menstimulus anak agar menjawab secara spontan seperti kadra. Kembali lagi panduannya assessment dan dilihat step by stepnya. Apakah anak sudah cukup kosakatanya untuk bisa tektok
kita nggak bisa mengharapkan anak untuk bisa tektok kalau dia kosakatanya masih minim, belum tercukupi kemampuannya kosakatanya. Jadi kalau dulu supaya saya bisa melihat kosakata, saya bikin satu-satu. Jadi memang saya bikin satu-satu per kata. Misalnya dia udah bisa buku, saya bikin buku per tanggal ini. Jadi memang saya tuh kebetulan memang detail. Jadi memang per kata-kata saya bikin. Jadi nanti dari kata-kata itu kelihatan tuh, oh udah berapa ya kata-kata yang bisa Kadra yang bisa kata-kata yang Kadra udah bisa. Terus dibantu juga sebenarnya ini dari flashcard ya Miss, karena Kadra itu visual banget. Terus dia lebih paham dengan flashcard gitu. Jadi saya stimulusnya dari flashcard waktu itu gitu. Berarti sangat terstruktur ya, sangat terstruktur. Jadi kita secara berkala kita benar-benar merhatiin ini mana yang udah keblok, yang mana dikuasain levelnya. Oke, kita next kemampuan apa berarti. Oke, kita review dengan Bu Ruri. Oke, apalagi programnya. Terus kita kejar lagi next. Benar-benar kita step by step tangganya tuh kita pijak. Jadi nggak lompat-lompat gitu. Karena kalau lompat khawatirnya ada kemampuan, gitu, ada kemampuan yang dia mungkin belum jejak banget nih. Nah, jadi otomatis kemampuan yang di atas bisa turun gitu, karena yang di bawah belum pondasinya ya, misalnya pondasinya belum kuat gitu. Jadi pondasi harus kuat dulu gitu. Kemudian bagaimana membuat kurikulum ABA? Membuat kurikulum ABA apakah membuat jadwal harian? Termasuk kalau misalkan sama saya, coaching sama saya di awal pasti ini mungkin ada mami-mami, dedi-dedi yang nonton. Bu, jadwal hariannya gitu. Karena konsistensi dan rutin itu sangat membantu anak untuk belajar. Gitu, sangat membantu anak untuk belajar. Dan tadi terkait visual, maaf tadi ada mention sedikit yang terkait visual dengan meningkatkan kosakata dengan menggunakan flashcard. Iya, itu sangat membantu. Tapi ingat ya, flashcard bukan satu-satunya. Iya, benar. Flashcard hanya media. Jadi aja. Kalau misalkan anak bisa diajarkan dari benda utuhnya dulu aja deh, gitu. Silakan. It's okay. Silakan banget. Sama kayak anak bayi, nggak tiba-tiba kita ajarin pakai kartu toh, gitu kan. Misalkan apa mau makan ya ini makan nasi, nasi diulang-ulang nasinya gitu kan. Terus jadi balik lagi kita yang harus paham, kita yang harus paham gimana anak. Makanya saya bilang di sini masing-masing anak itu berbeda, jadi pendekatannya tuh pun berbeda-beda, jadi personal gitu. Nggak sedikit klien saya yang menggunakan kartu sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari kartu. Bener. Jangan nakal. Tolong ya, gitu ya. Jadi saya itu sangat mengupayakan progres pada masing-masing anaknya. Iya, benar. Jadi saya melihat profil anaknya seperti apa. Kalau misalkan profil anaknya tidak terlalu banyak memperlihatkan progres dengan media kartu, yuk mundur dulu, mungkin dia belum siap. Boleh gitu. Silakan. Kita mundur dulu nih, jangan menggunakan kartu dulu. Kartu itu kan media 2 dimensi ya. Gitu, kita pakai benda-benda yang lebih real. Makanya biasanya kalau sama saya, kalau coaching tuh pasti coba cari mainan. Di awal pokoknya coba cari mainan. Kita pakai mainan dulu gitu. Jadi mengenal benda-bendanya dulu dari figur-figur mainan yang kecil-kecil dulu gitu. Dan anak juga fun belajarnya. Oke, ini yang menarik banget nih pertanyaan selanjutnya. Cara biar bisa terus semangat, terutama daerah yang nggak ada terapis ABA-VB-nya. Ya, memang sangat disayangkan ya, pengembangan ABA-VB di Indonesia ini masih sangat-sangat terbatas. Tapi disinilah misi kita untuk nggak menyerah, untuk mengenalkan ABA-VB di Indonesia, karena kita niatnya supaya bisa membantu lebih banyak lagi. Dan bagaimana caranya kalau misalkan nggak ada terapis ABA-VB di daerahnya? Nggak perlu khawatir, semua kemampuan bisa dipelajari. Yang penting sediakan waktu untuk belajar secara konsisten. Ya, nggak ada yang namanya kita ideal atau gimana, nggak ada yang namanya terlambat. Kita sama-sama belajar. Ya, mungkin ada orang tua yang bekerja, mungkin it's okay gitu. Tapi sebenarnya ini bukan tentang kita yang rentan lamanya,
tapi gimana kita konsistennya, Ya. itu aja gitu. Jadi walaupun misalnya ada bunda-bunda di sini, papa-papa di sini yang memang bekerja, yang nggak bisa nih saya untuk megang anak full seperti Momi yang nggak kerja gitu kan, it's okay gitu. Tapi bisa kok melakukan itu tuh secara konsisten aja. Misal bisa nih pulang kerja bikin dulu materi, nanti pas pagi dapat 1 jam, it's okay, 1 jam kita lakukan gitu dengan anak, tapi konsisten. Nah misalnya nanti dia pulang sekolah atau pulang sekolah sore gitu kan, 1 jam lagi, it's okay, yang penting setiap hari kita konsisten gitu. Dimana ada harapan di situ kita kejar. Ya, jadi nggak kita belum bicara ideal dulu deh, kita bicara bagaimana kita bisa memanfaatkan, mengupayakan kesempatan yang ada untuk dimaksimalkan, ya. Gitu. Karena kita kalau kejar ideal nggak nyampe. Jadi kita bener-bener kita bisa apa dulu nih, anak kita butuhnya apa dulu nih. Oke, kita punya waktu sekian, manfaatkan bener-bener totalitas di sana, gitu. Jadi kalau misalkan memang nggak ada terapis, ya kita sendiri sih yang harus turun tangan mau nggak mau. Dan satu poin ibu-ibu, bapak-bapak, satu poinnya harus saya benar-benar garis bawahi. Pada perjalanannya klien-klien saya sejauh ini udah sekitar 20-30 ya megang, itu kelihatan banget anak-anak yang berkembang secara maksimal itu adalah yang orang tuanya benar-benar terjun langsung. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan memang nggak ada terapis, tapi kita mau membuka diri untuk belajar, terjun langsung, memahami anak, pelan-pelan belajar bagaimana cara menjalankan program dengan video-video yang tersedia, insya Allah akan ada kelihatan sedikit demi sedikit kemajuannya. Ya, contohnya saya memang di awal itu sampai suami yang bilang, sampai dedinya Kadra yang bilang, saya yang bilang sama suami, ini kayaknya nggak mungkin deh, saya nggak cukup, otak saya tuh nggak cukup untuk menangkap bahasa yang ini kan baru semua ya, VB-Map ya, dan itu semua harus saya runut dari awal gitu. Jadi kayaknya nggak mampu. Saya sempat bilang gitu sama dedinya Kadra, ini kalau dedinya Kadra nonton ya. Tapi dedinya Kadra selalu bilang, bisa, kamu bisa, Momi bisa, Momi akan bisa, memang nggak gampang tapi bisa gitu. Tapi akhirnya makanya penting juga ini support dari orang-orang sekitar juga penting banget gitu. Jadi kita nggak merasa sendiri, makanya kalau bisa mama-mama saling ngumpul kan banyak juga tuh. Grup mami-mami luar biasa itu benar-benar saling menguatkan satu sama lain. Saya salut sih. Saya salut melihat bagaimana caranya mami-mami yang memiliki latar belakang yang sama dengan kondisi anak-anaknya saling bahu-membahu. Ayo mom, ini bisa cari di sini. Ayo mom, ini dapat di sini. Itu penting banget mom, ini untuk ada support kita. Share gitu kan. Ada keluhan gimana ya mom? Oh kalau saya begini langsung bala bantuan dari mana-mana. Itu gunanya komunitas. Nah akhirnya itu ya yang komunitas yang luar biasa ya Miss ya. Masya Allah. Nah akhirnya itu sampai akhirnya si suami terus ngomong kayak gitu, akhirnya ya itu terbikinlah 170 halaman yang dibilang sama Bu Ruri itu. Nanti kita bahas lagi yang itu ya, nanti di keluar jalur ini kayaknya. Saya shock ya. Miss, untuk mengasah TikTok digencar di mananya ya Miss? Anak saya alhamdulillah berangsur berkembang. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ikut itu, seneng ya Bu ya? Iya, Masya Allah, itu berangsur berkembang. Berarti Ibu udah ada di track yang benar. Tinggal nanti perlahan-lahan kalau TikTok tuh berarti kita coba di mendingnya dan intraverbalnya. Banyak dilatih di situ. Kalau misalkan memang sudah menunjukkan kemampuan yang perlahan membaik, berkembang, sambil digenjot textingnya juga untuk memperkaya kosakatanya, sambil dilatih untuk mendingnya dan intraverbalnya. Misalkan mending 1 kata, nanti ditambah 2 kata, kata benda doang, kombinasi kata benda kata kerja gitu. Kemudian Kadra, Abah Vibi Map di mana? Abah Vibi di mana? Ya di Bu Ruri. Jadi awal saya itu beliau ini memang kan saya bukan bertemu ya, saya dapat informasi dari mungkin
banyak di sini juga yang udah tahu dengan Uminya Ali. Nah, saya taunya dari sana, Bu Ruri. Nah, jadi Bu Ruri inilah yang awal itu saya online ya, misalnya masih online gitu, japri-japrian sama Bu Ruri DM. Terus kebetulan waktu itu beliau alhamdulillah pulang ke Indonesia. Nah, kesempatan itulah saya bisa menyerahkan yang 170 halaman itu ke Bu Ruri dan di assessment waktu itu Kadra. Nah, dari sanalah saya mulai VB-Map-nya gitu. Bagaimana pertanyaan selanjutnya? Ini masih sesi pertama ya untuk ibu-ibu yang baru bergabung. Baru masuk ya, kita belum selesai sesi pertama, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama bahas dulu. Semoga tetap bermanfaat. Bagaimana terapi selama pandemik? Apakah masih lanjut atau online? Untuk terapi sendiri Kadra sampai detik ini, walaupun ya alhamdulillah kemarin ini sudah ada dari Bu Ruri penilaian Kadra dari PIK sudah sesuai dengan kemampuannya yang ya, alhamdulillah. Terus sudah dari psikolog juga menyatakan kalau Kadra sudah keluar dari diagnosanya. Dan dari dokternya sebelumnya juga bilang kalau sudah mengarah ke arah yang sehat gitu kan. Nah, sehatnya sehat apa dulu ya? Nah, maksudnya tapi saya balik lagi saya nggak mau berdiam diri, saya nggak mau berpangku tangan. Jadi saya tetap menjalankan PIK walaupun mungkin tidak kalau dulu kan bener-bener apalagi. Nah, kalau sekarang tuh kayak let it flow ya misalnya Cia. Jadi terapi selama pandemi maaf ini, ya, ada backsound anak-anak lagi main ya. Ini Mas Amar sama Kadra lagi main. Terapi selama pandemi jadinya Shiloh. It's okay. Itu oke. Jadi yang sebelumnya saya home base, saya handle Kadra, dibantu sama mominya juga sebagai penunjang. Selama pandemik jadinya kita via online ya, karena via online. Kalau sebelum pandemik itu saya dalam satu hari bisa megang 4-5 klien, jadi nggak memungkinkan saya pindah-pindah tempat selama pandemik. Semuanya akhirnya dihandle via online termasuk Kadra. Gitu. Lanjut. Coaching itu gimana? Dibuatkan program secara prosedur pelaksana, terus kita tinggal ngejalanin untuk membersamai anak gitu kah? Karena di sini juga ada nih pertanyaan nih, katanya coaching itu kita harus menghubungi siapa ya gitu, harus bagaimana ya? Ini selanjutnya juga tentang coaching. Assalamualaikum Kak Aci, saya orang tua dari anak ASD, saya juga ikut role Bu Ruri. Yang saya tanyakan, gimana ya Bu, saya dapat dibimbing sama guru sama ibu kayak Mami Kadra. Lanjut juga bagaimana caranya supaya bisa ikut coaching. Oke, jadi coaching sendiri prosesnya. Kadra Mami boleh bantu nggak? Boleh bantu nggak mainnya di atas? Ayo, good job. Ajak Mas Amarnya, come on. Oke, maaf ya, ini ada iklan sedikit. Nggak apa-apa, it's okay. Boleh. Wait, darling. Lihat YouTube-nya nanti dulu ya. Kamu main game yang lain aja dulu ya. Oke, jadi coaching itu nanti akan ada pertamanya dulu ya. Kalau misalkan memang berminat untuk mendaftar coaching, silahkan menghubungi Bu Ruri dulu karena harus kita sih di sini benar-benar satu pintu, jadi semuanya harus dengan sepengetahuan dari beliau dulu, karena program segala macam itu dari beliau. Seleksinya mau seperti apa dan waiting list dan sebagai macamnya, termasuk biaya nanti akan dikomunikasikan langsung dengan beliau. Dan untuk bisa mencapai atau mendapatkan sesi coaching ini juga memang diharapkan sudah memiliki pemahaman yang sama nih orang tuanya dengan mengikuti training online beliau gitu. Kemudian pada saat coaching begitu udah dapat giliran misalkan giliran coaching dengan saya, jadi jatuhnya adalah kita evaluasi dulu, assessment dulu di awal oleh Bu Ruri.
Kemudian ada program. Nah, di situ bagaimana perjalanan penerapan program sehari-hari dan teknik mengajarkannya, Ya. itu yang nanti saya bantu pandu. Ya, itu yang namanya coaching. Ya, jadi Bu, ini Tapi di agak luar kurang itu, begini dikit. tapi itu Bu, di ini luar, udah oke. di luar itu banyak ilmu loh yang didapat dari Oh ya? Miss Aci ini. Saya jujur banyak belajar dari Miss Aci. Jadi enak. Ya enggak jadi malu. Oke, kemudian setelah berapa lama terapi sampai dinyatakan setara? Kadra itu kalau saya menerapkan VB-MAP itu dari umur 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 6, ya 8 bulan 6 bulan lah ya. 2 tahun. 3 tahun. Nah, berarti kurang lebih ya 2 tahun ya. 2 tahun kurang lebih. Iya, tapi gini ya. Setara dalam artian tadi yang kita bahas di awal, ya, sebelumnya udah dibahas dan sebagainya macamnya, kembali lagi perlu dipastikan kondisinya. Jadi di sini saya mau klarifikasi ya, tolong mikrofon mana? Enggak ya. Saya mau klarifikasi. Oh, ini katanya sinyalnya putus. Oh ya? Kayak yang lain oke? Oke, enggak sinyalnya Bu, takutnya ya, nanti kita udah jadi ngomong. bukan berarti setara kemudian sembuh ya, Ya. karena autism spectrum disorder atau diagnosa yang lainnya itu juga bukan penyakit yang kayak sariawan terus sembuh, Ya. sakit gigi terus sembuh, enggak gitu. Jadi karena bukan penyakit, jadi bukan ada kata enggak ada kata sembuh gitu. ya. Yang ada bagaimana kita bisa mengupayakan potensi maksimal dari masing-masing anak. Sebenarnya gini sih kalau saya lihat ya, anak tipikal dengan anak-anak seperti kita itu sebenarnya cara belajarnya aja yang sedikit berbeda gitu loh. Jadi bagaimana mindset kita ditukar untuk ini loh cara belajar mereka. Itu aja sih kalau menurut saya ya, kacamata saya ya gitu, karena udah megang Kadra gitu. Jadi sebenarnya sama, cuman karena tidak terbiasa orang melihat dari luar, terlihatnya agak berbeda gitu ya Miss ya. Nah, cuman karena kita yang udah merubah mindset kita, ya kita merasa biasa aja gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, nah yang terakhir ada statement dari saya gini. Treatment atau tingkat keberhasilan penggunaan metode ABA-VB sendiri ini ataupun metode lainnya itu benar-benar tidak hanya serta-merta mengandalkan para profesional yang terlibat, ya benar, baik itu secara mandiri ataupun kerjasama tim. Benar-benar di sini dibutuhkan keterlibatan orang tua sebagai peran yang paling penting untuk keberhasilan dari perjalanan atau penerapan metode atau program terapi pada anak. Iya, contohnya seperti kayak Kadra kemarin kan sekolah. Di sekolah itu dia udah ada shadow teacher. Nah, di sekolah dia ada shadow teacher, di luar dia ada Miss Aci. Setelah itu dia juga ada konsultan Bu Ruri. Setelah itu kita ini peran pentingnya, kenapa saya bilang orang tua peran penting? Karena baru buka, maaf karena peran penting orang tua di sini adalah kita lah sebagai penjembatan anak gitu loh. Karena yang tahu karakter anak adalah kita, yang tahu bagaimana anak adalah kita gitu loh. Jadi tapi walaupun kita ada harus berkompeten di sini, tapi kita harus tahu bagaimana anak, tapi kita juga harus ada profesional. Kenapa saya bilang di sini harus ada profesional? Kita nggak bisa berdiri sendiri. Karena di sini saya jujur aja, untuk Kadra seperti ini, di belakang Kadra tuh banyak. Ada Miss Aci, mungkin saya nggak bisa nyebutin nama juga di sini gitu, tapi banyak banget. Kadra, oh boleh, silakan, nggak apa-apa. Boleh bagi sama Mas Amar ya. Nah, ke distract ini saya. Ada di atas, pakai apa kalau nggak bisa? Pakai tangga. Oke, boleh, kursi boleh. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana orang tua bisa
Misalnya nih kayak kemarin Kadra coaching, Kadra shadow teacher. Miss Aci bikinin program ya, Miss. Bikinin program, maksudnya bukan program ya. Bukan program tapi lebih ke list nih kira-kira apa saja ya Bu Meta Kadra ini yang bisa disupport nih, atau kira-kira di belakang itu apa ya kira-kira yang bisa bikin Kadra tuh meningkat nih behaviornya dia gitu. Nah itu harus bisa tektok antara orang tua dan coaching, terus saya tektok dengan guru Kadra juga dengan shadownya. Jadi memang saya terjun langsung gitu. Jadi memang di apa ya bener-bener satu-satu gitu. Nah nanti laporan lagi sama Bu Ruri. Jadi kayak gitu terus. Yang bisa itu ya. Benar-benar sebagai orang tua, saya sendiri sebagai profesional melihatnya orang tua itu perannya penting sekali dan memang dibutuhkan kerja keras. Tapi selama kita bisa kerja keras di awal saat ini, kenapa enggak gitu ya? Karena saya mikir karena Kadra istilahnya kalau bahasanya waktu itu Kadra masih 3 tahun. Masih 3 tahun, walaupun 6 tahun pun atau 7 tahun kan ada orang tua yang seperti itu, nggak apa-apa gitu loh, daripada kita tunggu lagi, terus kita cari lagi, kita tunggu lagi, padahal kita udah tahu nih kira-kira ini loh kemampuan yang bisa yang bisa kita stimulus nih ke anak gitu. Saya kenapa saya detail, kenapa saya kejar terus, karena saya mikir saya berkejar dengan umur Kadra. Saya bekerja dengan umur Kadra, saya pengennya dia setara dengan umurnya, minimal dia mendekati lah. Waktu itu saya berpikirnya nggak muluk-muluk, mikirnya dia bisa ngomong aja, dia bisa tektok aja, itu saya udah seneng gitu. Nah maksudnya di sini itu cobalah terus, coba gitu, maksudnya ada loh celah-celah itu ada kita temukan nanti ketika kita udah turun langsung dengan anak gitu. Itu sih gitu. Oke, segitu kurang lebih bahasan kita untuk sesi pertama karena kita agak molor waktunya, cuman ya memang itu yang bisa kita utarakan. Kita sebisa mungkin mencoba menjawab. Mohon maaf ini kalau ada keterlambatan waktu. Kita setelah ini bisa langsung masuk sesi yang kedua. Kedua gitu. Sampai di sini mudah-mudahan sesi perdana kami bisa bermanfaat untuk banyak orang tua, untuk para orang tua, profesional lainnya, teman-teman terapis. Semangat kita bisa. Para orang tua luar biasa, ayo kita kerja keras bareng-bareng. Karena setiap orang tua itu adalah best untuk anaknya. Karena guru yang terbaik adalah orang tua. Oke deh. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.